Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Afiana Rohmani, MSI Med, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Di FK Unimus ini, saya mengampu mata kuliah Histologi Kedokteran. Histologi kedokteran merupakan salah satu ilmu dasar yang wajib dipahami dalam pendidikan kedokteran. Merupakan ilmu yang mempelajari jaringan tubuh manusia secara mikroskopik. Bisa disebut juga anatomi mikroskopis atau mikroanatomi. Jadi di histologi ini dipelajari tentang sel, tentang jaringan tubuh manusia dalam organ dan sistem tubuh manusia. Kemampuan atau kompetensi pembelajaran yang diharapkan yang mampu dilakukan oleh mahasiswa S1 program studi kedokteran yaitu mampu atau menguasai penggunaan mikroskop, kemudian mengetahui dan memahami preparasi dan interpretasi 3 dimensi sediaan histologi, penguasaan kemampuan tentang histologi dasar termasuk dasar histofisiologi dan histodinamik, dan juga mampu menguasai tentang histologi organ termasuk histofisiologi dan histodinamik organ. Dan mahasiswa juga diharapkan memahami mengenai histogenesis. Dan juga diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan histologi dengan korelasi fungsional dan klinis. Dengan kemampuan tersebut diharapkan mahasiswa memiliki dasar yang kuat untuk memahami proses-proses yang berkaitan dengan perubahan fisiologi, dalam hal ini histogenesis dan histodinamik, serta yang berkaitan dengan keadaan patologis. Untuk materi pembelajaran histologi itu meliputi histologi umum. Histologi umum ini berkaitan dengan definisi histologi itu sendiri, kemudian mikroskop, dan preparasi jaringan. Kemudian tentang histologi dasar. Histologi dasar ini tentang sel dan jaringan-jaringan dasar tubuh manusia seperti jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Kemudian setelah itu materi selanjutnya meliputi histologi organ yang membahas histologi dari organ-organ tubuh manusia yang pembahasannya mengikuti pembahasan berdasarkan sistem. Karena sistem pembelajaran di FK Unimus ini berbasis blok, jadi pembahasan histologi pun juga berdasarkan sistem dalam blok. Misalnya blok yang membahas mengenai sistem pencernaan, maka di histologi ini kami bahas mengenai histologi organ-organ saluran cerna seperti histologi usus, histologi lambung, histologi liver, dan sebagainya. Nah, di dalam blok ini juga ada mata kuliah yang lain selain histologi seperti anatomi, fisiologi, dan biokimia, yang mana antara mata kuliah tersebut saling berintegrasi. Seperti misalnya dalam anatomi dibahas anatomi mengenai abdomen, kemudian di fisiologi dibahas mengenai bagaimana mekanisme menelan, mekanisme peristaltik otot, kemudian di biokimia dibahas mengenai enzim-enzim pencernaan dan hormon pencernaan. Sementara di histologi membahas mengenai mikroskopik dari jaringan-jaringan organ di pencernaan. Jadi saling berintegrasi dalam blok tersebut. Untuk metode pembelajaran yang kami lakukan adalah melalui kuliah tatap muka dan praktikum. Nah, di sini ini adalah lab biomedik yang ada di FK Unimus, yaitu lab yang digunakan untuk praktikum
histologi. Untuk praktikum ini mahasiswa mendapatkan preparat jaringan histologi untuk diamati secara mikroskopik di bawah mikroskop. Kemudian diidentifikasi jaringan di preparat tersebut, sel-sel apa saja yang ada di situ, kemudian fungsinya apa dan sebagainya. Di samping praktikum dan kuliah tatap muka, mahasiswa juga diharuskan untuk belajar mandiri melalui diskusi tutorial yang berupa di diskusi tutorial itu mahasiswa mengupas suatu skenario kasus. Yang di dalam skenario kasus itu mahasiswa membahas mengenai histologinya, anatominya, fisiologinya secara terintegrasi. Pembelajaran mandiri juga bisa dilakukan dari rekaman video kuliah yang kami buat yang bisa diikuti oleh mahasiswa melalui aplikasi ifk.unimus.ac.id. Interaksi dengan mahasiswa kami lakukan melalui tanya jawab baik saat kuliah maupun saat praktikum. Dan juga interaksi dengan mahasiswa ini lebih banyak dilakukan pada saat tutorial, pada saat diskusi tutorial, di mana di situ mahasiswa membahas mengenai skenario kasus tadi. Di situ kami selaku pengampu, dosen pengampu atau tutor itu mengarahkan diskusi mahasiswa supaya sesuai dengan sasaran belajar. Di situ kita bisa melakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa supaya mahasiswa dapat mencapai sasaran belajar yang diharapkan dari skenario kasus tutorial tersebut. Untuk sistem penilaian atau evaluasi pembelajaran itu kami dapatkan dari laporan praktikum histologi, kemudian penugasan, kemudian penilaian dari keaktifan mahasiswa dalam diskusi tutorial, dan penilaian dari ujian CBT atau Computer Based Test. Nah, di sini nilai tersebut terintegrasi dalam nilai blok. Berikut ini kami sertakan video pembelajaran, salah satu contoh video pembelajaran yang sudah kami lakukan yang bisa diakses oleh mahasiswa melalui aplikasi khusus FK Unimus, yaitu ifk.unimus.ac.id. Berikut kami sertakan videonya yang berjudul Histologi Saluran Cerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah histologi ini khusus kita membahas tentang saluran cerna. Ya, jadi saluran yang dilewati oleh makanan. Kalau untuk organ-organ digestif lain ya, seperti hepar, pankreas ya, dan lain-lain,
Itu nanti akan dibahas di file yang lain. Oke, nah sebelum kita mempelajari histologi saluran cerna, kita perlu paham dulu apa saja saluran cerna yang akan kita bahas mikroskopisnya. Ya, pertama nanti kita akan membahas, ya, yang kita bahas adalah rongga mulut. Rongga mulut, ya, kemudian makan masuk pertama kali adalah rongga mulut kan. Terus masuk ke esofagus kan. Lalu ke gaster atau lambung. Perlu paham juga nanti ya segmen lambung ini anatominya. Ya ada kardia, ya, perbatasan dengan esofagus ini daerah sini. Sini sih maaf sini. Kardia, ya perbatasan dengan esofagus. Kemudian fundus. Ya, lalu di sini daerah sini adalah pylorus, ya kan. Terus kemudian masuk ke duodenum. Lalu ilium sini, ya, atau intestinum atau usus halus. Kemudian nanti masuk ke usus besar atau kolon. Nah, kemudian cecum, terus anus. Oke, saluran cerna yang merupakan saluran ya yang dilewati makanan. Perlu saya jelaskan ya, prinsip lapisan saluran cerna. Jadi, saluran cerna ini umumnya mempunyai 4 lapisan. Ya, 4 lapisan utama. Ini prinsip ya, basic. Lapisan dari yang paling superficial yaitu mukosa. Ya, lalu bawahnya ada submukosa, muscularis, dan serosa. Nah, ini contoh ya, 3 organ saluran cerna. Ada dari esofagus, gaster, dan intestinum atau usus halus. Ya, jadi ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa, ya. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa itu berupa epitel pelapis. Ya, yang pink ini, ya. Pink. Epitel pelapis. Ya kan? Kalau di esofagus, ini epitelnya squamous kompleks non keratin. Ya, kalau di lambung dan usus halus, ini epitelnya berupa epitel yang kolumner simplex. Ya. Kemudian bagian mukosa yaitu lapisan di bawah epitel atau disebut juga lamina propria. Ya, misalnya ini epitel, di bawahnya epitel yang abu-abu putih ini ya. Nih. Ya, ini misalnya lamina propria. Nih, ya. Ini merupakan suatu jaringan ikat. Di lamina propria di situ banyak nodul-nodul limfoid. Ya, nodul-nodul limfoid yang isinya sel-sel limfosit yang merupakan bagian dari sistem imun. Terus selain itu juga ada jaringan otot di sini di lamina propria. Ini disebut muscularis mucosa karena masih di bagian mukosa kan, jadinya disebut muscularis mucosa yang coklat-coklat ini. Nih, jaringan otot polos tentunya ya. Kemudian lapisan submukosa itu bagiannya, ya, lapisan submukosa bagian bawah. Bagian bawah ini merupakan jaringan ikat juga. Ini warnanya masih abu-abu putih gitu ya, di gambar skematik ini. Jadi lapisan submukosa merupakan jaringan ikat juga. Di sini ada pembuluh darah, pembuluh limfe, namanya juga jaringan ikat ya. Kemudian ada jaringan saraf yang membentuk jalinan itu disebut plexus. Ini kan ada kelihatan pembuluh darah ya. Pembuluh darah, pembuluh limfe di situ, ada saraf di situ. Ada juga kelenjar dan jaringan limfoid juga ada di situ. Ya, kalau plexus saraf di lapisan submukosa ini disebut plexus Meissner. Ya, ini merupakan jaringan saraf.
Kemudian lapisan bawahnya itu adalah lapisan muskularis. Nih ya, udah kelihatan nih coklat nih. Coklat-coklat ini adalah jaringan otot polos. Biasanya ada dua lapisan sih, ada yang sirkuler dan ada yang longitudinal. Ya. Kalau di usus itu udah tahu ya untuk gerakan apa? Untuk peristaltik. Nah, di sini juga ada jaringan saraf juga. Kadang-kadang nampak jaringan saraf membentuk plexus juga. Tapi di sini namanya plexus aurbah. Kalau di submukosa dia namanya plexus Meissner. Kalau di muskularis namanya plexus aurbah. Itu kan jaringan saraf di situ. Kemudian di bawahnya lagi ya, lapisan serosa. Ini juga merupakan jaringan ikat, tapi jaringan ikat yang agak longgar gitu. Ya, banyak pembuluh darah, pembuluh limfe dan jaringan lemak di situ. Ada lapisan sel-sel epitel squamous juga di situ. Kalau di rongga abdomen, lapisan serosa ini menyatu dengan mesenterium atau peritoneum. Ya, jadi organ-organ atau saluran cerna yang masuk ke dalam rongga abdomen itu lapisan serosanya menyatu dengan mesenterium dan peritoneum di sekitarnya. Oke, jadi lapisan ini ya, 4 lapisan ini diingat-ingat dulu ya. Nanti kita akan bahas tiap organnya ini. Ya, jadi masing-masing organ ini ya, ini berbeda lapisan-lapisannya. Ini epitelnya ya. Itu kalau di esofagus namanya squamous atau jenisnya epitel squamous kompleks esofagus ya, khas untuk saluran atau rongga di tubuh manusia yang ada kemungkinan untuk kontak langsung dengan benda-benda dari luar. Nah, kan dalam hal ini kalau di sini makanan lah ya. Ya, jadi epitel squamous kompleks. Kalau di usus halus ini halus dan di lambung ya itu columnar simplex. Kalau di usus halus ini epitelnya epitel simplex itu tidak hanya sebagai pelapis tuh epitelnya ini. Nih yang lapisan ini. Kelihatan ya? Nih. Ya kan? Ini epitelnya, sel-sel epitel kolumnar yang baris ini. Ya, ini tidak hanya sebagai pelapis, tapi juga fungsinya yang utama adalah menyerap zat-zat nutrien dari makanan. Ya. Dan di submukosanya atau di lamina proprianya juga ya ada beberapa daerah seperti di lambung ini ada kelenjar-kelenjarnya. Di usus juga ada sih kelenjar-kelenjarnya. Kalau di lambung ini kelenjarnya di lamina proprianya ya sorry itu penghasil HCl atau asam lambung. Ya, jadi tiap-tiap lapisan ini nanti berbeda-beda tiap organnya. Ya, yang penting harus paham dulu ada lapisan mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu tiap organnya ya. Dimulakan dari rongga mulut. Lapisan mukosanya sudah bisa ditebak ya, epitel squamous kompleks. Karena dia berhubungan langsung dengan dunia luar ya. Epitel ini ada bagian yang epitel squamous kompleks ini ada bagian yang berkeratin ya, ada juga yang nggak berkeratin. Nah, kalau di gingiva atau di palatum durum, epitel ini, epitel squamous kompleks ini ya, mengandung keratin. Jadi dia lebih kuat, lebih tahan terhadap erosi. Nah, khususnya untuk mengunyah, ya kan penting untuk proses mengunyah. Yang di daerah palatum mol, di bibir, di dasar mulut, ya, epitelnya tidak mengandung keratin. Kemudian di bawahnya, di lamina proprianya banyak sekali kelenjar air liur yang difus. Nah, ini kelenjar air liur nanti dibahas di
slide organ cerna ya di PPT yang lain yang satunya. Di lamina propria ini juga memiliki papila. Jadi mirip-mirip dermis di kulit. Menyatu dengan lapisan submukosanya. Untuk organ lidah di sini, di lidah, di situ ada satu jaringan saraf yang sifatnya sensorik berupa taste bud atau kuncup kecap. Itu merupakan indera pengecap. Nanti akan dibahas di blok indera ya. Merupakan indera pengecap. Akan dibahas di blok indera. Dari rongga mulut kita masuk ke faring. Sudah sedikit kita bahas di kuliah sistem respirasi ya, bahwa mukosanya itu berupa jaringan epitel squamous kompleks yang non keratin. Tapi di daerah dekat rongga hidung ya, atau di daerah nasofaring epitelnya ikut sistem respirasi. Jadi epitelnya apa? Epitel kolumner yang pseudokompleks persilia. Di faring ini juga ada kelenjar air liur ya, di lamina proprianya. Jadi masih ada jaringan kelenjar air liur nih di lamina propria di faring. Nah, kita masuk ke saluran esofagus. Kita bahas tiap lapisannya. Di lapisan mukosa, epitelnya masih epitel squamous kompleks ya, tetap. Jadi esofagus ini khusus jalan menuju abdomen bagi makanan. Ya kan? Jadi epitel pelapisnya diciptakan sebagai epitel yang kuat ya, epitel squamous kompleks. Kemudian lapisan submukosanya mengandung kelenjar yang mensekresi mukos. Cairan ini untuk melindungi mukosa dan membantu makanan supaya mudah liwat gitu di esofagus ini. Kemudian lapisan muskularisnya ini tebal ya. Lapisan muskularisnya ini tebal. Ya, masih ingat kan? Berbeda dengan trakea ya, yang letaknya berdampingan. Kalau trakea itu kan disokong oleh tulang rawan kan. Sedangkan esofagus ini merupakan saluran yang berotot tebal. Nah, sel-sel otot polos di sini, bukan otot polos, otot-otot di sini itu berbeda ya jenisnya. Kalau esofagus yang di daerah distal, ya, yang dekat dengan gaster atau lambung, lapisan muskularis ini berupa sel-sel otot polos. Namanya otot polos, dia tidak punya pengaruh kendali sadar. Jadi kontraksinya tidak di bawah pengaruh kesadaran. Begitu. Sedangkan untuk daerah proksimal, ya yang dekat dengan faring, dekat rongga mulut, itu sel-selnya berupa sel-sel otot rangka yang disarafi oleh neuron motorik ya di bawah kendali sadar. Ini penting untuk proses menelan. Nah, lapisan serosa di esofagus ini hanya tebal di daerah yang di dalam rongga peritoneum saja. Jadi esofagus itu kan masuk rongga peritoneum kan ya di abdomen. Nah, pada bagian yang di dalam rongga peritoneum ini yang memiliki lapisan serosa. Ya, yang atasnya atau proksimalnya itu hanya berupa jaringan ikat rongga saja yang menyatu dengan organ-organ sekelilingnya. Ini preparat jaringan peralihan ya antara esofagus dan lambung. Nah, coba perhatikan epitelnya di esofagus nih. Ini esofagusnya epitelnya squamous kompleks ya. Jadi sel-sel epitelnya pipih. Tapi bertumpuk-tumpuk di sini. Jadi sebenarnya epitelnya pipih, tapi dia tumpuk-tumpuk
berlapis-lapis, tumpuk-tumpuk. Masih ingat kan penampakan epitel squamous kompleks dulu di blok 3 ya, kayak gini bentuknya ya. Yang ini masuk ke lambung. Nah, epitelnya adalah epitel kolumner simplex nih. Jadi dia sel-selnya adalah panjang-panjang begitu ya. Tapi dia selapis, tidak bertumpuk-tumpuk. Hanya selapis saja panjang, bentuknya panjang-panjang dan hanya selapis. Jadi baris begitu epitelnya. Oke, sekarang dari esofagus kita masuk ke lambung ya. Lambung ini merupakan kantong ya atau wadah tempat gitu. Makanan yang kita makan. Dengan wadah yang cukup besar juga ya. Sama seperti di usus, lambung ini merupakan organ campuran eksokrin dan endokrin. Eksokrin, ya, penghasil enzim-enzim pencernaan makanan. Endokrin, ya, penghasil hormon. Lambung fungsinya juga melanjutkan pencernaan karbohidrat, ya, yang sudah dimulai di mulut. Kemudian menambah cairan asam makanan dan mengubah makanan oleh kerja otot di situ ya, menjadi massa kental atau kimes, dan juga membantu dimulai pencernaan protein oleh enzim pepsin. Lambung ini juga menghasilkan enzim lipase lambung yang mencerna trigliserid dengan bantuan lipase lidah. So, lambung ini termasuk ruangan terbesar ya. Ya, untuk saluran cerna ya. Secara anatomi kita harus tahu dulu nih ya, dari esofagus ya, muaranya di lambung di bagian kardia. Terus yang lengkungan ini sampai badan lambung ini disebut fundus ya, korpus ya. Ini fundus, ini korpus. Lalu menuju duodenum ini pilorus ya kan. Oke. Nah, have a look at the wall of the gaster. Ya, dinding lambung mukosa. Nah, ini secara kasat nih. Secara kasat mata tampak berlipat-lipat ya. Nih. Ya. Ini dinamakan ruge. Jadi kalau lambung ini berisi penuh makanan, ya, ruge ini akan melebar. Ya. Dan ini lapisan otot polosnya. Nah, nanti kita lihat mikroskopisnya, oke?